kelas D. Saya di sini akan menyampaikan materi matematika, ekonomi, dan bisnis yang dimana materi tersebut adalah tugas proyek dari dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto SEM. Seperti yang sudah dijelaskan, selama perkuliahan ini terdapat 4 materi, yaitu yang pertama ada deret, yang kedua fungsi linier, yang ketiga diferensial, yang keempat integral. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu deret itu terdapat 4 pola perubahan bilangan pada suku, yaitu yang pertama deret hitung, deret ukur dalam ekonomi, deret ukur dalam bisnis. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Sementara bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan membentuk sebuah deret dinamakan suku. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi deret hitung. Deret hitung itu sendiri adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu, dan bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu silsilah antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Seperti yang kita lihat, ada contoh dari dua rumusnya. Yang pertama ada 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pembedanya adalah 5, yang kedua adalah 83, 43, 53, 43, dan 33. Pembedanya adalah min 10. Yang ketiga ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Pembedanya adalah 2. Rumusnya SN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B, di mana A adalah suku pertama atau S1, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Besarnya nilai suku tertentu N dari sebuah deret itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Jika Sn belum diketahui, kita menggunakan rumus yang berbeda, dan rumus yang kita gunakan adalah di sebelahnya. Yang kedua, deret ukur dalam ekonomi adalah deret yang merubah suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan-bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Bisa kita lihat contohnya. Yang pertama ada 3, 6, 12, 24, 48, 96, penggandanya adalah 2, 512, 256, 128, 64, 32, 16, penggandanya 0,5. Rumusnya bisa kita lihat, di mana A adalah suku pertama, T adalah pengganda, dan N adalah indeks suku. Selanjutnya ada deret ukur dalam bisnis. Rumusnya bisa kita lihat, di mana F adalah jumlah di masa datang, I adalah tingkat bunga per tahun, dan F adalah jumlah tahun. Materi selanjutnya adalah fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lain. Dengan sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur. Unsur yang pertama ada variabel koefisien dan konstanta. Variabel itu adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau melakukan faktor tersebut dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Sementara koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Dan konstanta adalah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi tapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Di dalam matematika, ekonomi, dan bisnis terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi linier dan fungsi non-linier. Fungsi linier sangat lazim diterapkan dalam ekonomi, baik dalam pembahasan ekonomi mikro maupun ekonomi makro. 2 variabel ekonomi atau lebih yang sangat berhubungan seringkali diterjemahkan ke dalam bentuk sebuah persamaan linier. Beberapa fungsi hubungan linier dalam penerapan ekonomi diantaranya yaitu pertama ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. QD sama dengan QS. QD jumlah permintaan, QS jumlah penawaran, E titik keseimbangan, P harga keseimbangan, Q jumlah keseimbangan. Selanjutnya, fungsi non-linier adalah fungsi yang pangkat dalam variabelnya lebih dari 1.
2JX plus CX kuadrat. Aplikasi fungsi non-linear dalam ekonomi. Bila diketahui fungsi permintaannya yaitu QD sama dengan min 7 plus P kuadrat dan penawarannya QS sama dengan 25 min P kuadrat. Hitung jumlah barang dalam keseimbangan pasarnya yaitu QD sama dengan QS, di mana QD min 7 plus P kuadrat dan QS 25 min P kuadrat sama dengan 2P kuadrat sama dengan 32, di mana 2P kuadrat diperoleh dari P kuadrat QD dan QS dan 32 diperoleh dari 25 ditambah 7, hasilnya P kuadrat sama dengan 16 diperoleh dari 32 dibagi 2, P sama dengan 4 diperoleh dari akar 16, QS sama dengan 25 min P kuadrat, QS sama dengan 25 4 kuadrat dan QS sama dengan 25 min 16, QS sama dengan 9. Jumlah barang dari keseimbangan adalah 9. Selanjutnya, diferensial pada elastisitas. Terdapat beberapa kaidah di diferensial. Yang pertama ada kaidah konstan, yang kedua kaidah fungsi linear, kaidah fungsi pangkat, kaidah penjumlahan dan pengurangan, kaidah fungsi perkalian, dan kaidah fungsi hasil bagi. Diferensial elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan QD sama dengan FB, maka elastisitasnya adalah berikut. Selanjutnya, materi terakhir adalah integral. Terdapat dua jenis integral, yaitu integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan dari fungsinya diketahui. Mengintegralkan suatu fungsi turunan fx berarti mencari integral atau turunan artinya yaitu fx. Bisa kita lihat yang pertama itu ada bentuk umum integral dari fx adalah jika prosesnya dibalik, yakni fungsi turunan fx diintegralkan, maka bisa kita lihat rumusnya. K adalah konstan yang nilainya tidak tertentu. Dalam rumus ini ditanda integral fx dx adalah diferensial dari fx. Fx disebut integran, dx disebut diferensial, fx adalah integral partikular. Yang kedua ada integral tertentu. Adalah suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang garis batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Kita lihat rumusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.